Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita masuk ke video bagian kelima hari ini atau video terakhir untuk hari ini. Oke, saya akan bahas untuk saham yang pertama yaitu adalah SLIS. Ya, SLIS hari ini koreksi 0,98% ya. Masih bertahan di atas harga 200. Ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata SLIS besok kembali menguat, bahkan bisa menembus 230, ini akan sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang suka yang jantungnya masih kuat, boleh lirik saham ini ya, karena saham ini cukup kencang pergerakannya. Next adalah SEMA. Nah, untuk SEMA hari ini kembali menguat lagi ya, 4,17% ya. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata dia besok koreksi dulu, selama dia masih bergerak di atas harga 170, mungkin teman-teman yang belum punya boleh perhatikan kalau misalkan kita harapkan ini koreksi dulu ya. Kalau dia koreksi dulu dan bergerak di atas 170, ini sangat bagus. Mudah-mudahan dia akan membuat sideways dulu untuk melanjutkan kenaikannya sebelum kenaikannya untuk beberapa waktu ke depan ya untuk SEMA. Jadi jangan buru-buru masuk, tunggu aja. Sekiranya dia masih bertahan di atas 170, mungkin teman-teman bisa masuk dulu sebagian sambil menunggu apakah dia akan lanjut naik atau tidak. Selanjutnya adalah MLPL. Ya, MLPL juga hari ini menguat 0,65% ya, terbatas sekali. Sayangnya belum bisa close di atas 157 hari ini. Tapi masih boleh dipantau pergerakannya sekiranya kembali menguat lagi besok dan bisa close di atas harga 157. Selanjutnya adalah RALS. Ya, RALS ini sebetulnya cukup bagus secara posisi, tapi sayangnya belum disambut meriah ya. Tapi masih boleh dipantau sekiranya kalau dia bergerak dan menguat lagi. Target terdekat di 605, tapi kalau misalkan bisa close di atas 605 ini akan sangat menarik. Yang berikutnya adalah LPPF sorry. Ya, LPPF juga hari ini menguat lagi ya 1,6%. Nah, ini boleh dipantau kalau misalkan LPPF besok menguat dan bisa bertahan di atas 3830 ya. Target terdekat masih di 4100. Untuk stop loss teman-teman kalau mau masuk di saham ini bisa pakai stop loss di bawah harga 3660. Selanjutnya SMGR. Ya, SMGR hari ini close di 6.625 ya. Ini juga boleh diperhatikan besok. Kalau kembali menguat selama masih bertahan di atas 6625, kalau teman-teman suka saham ini boleh untuk ambil posisi. Target terdekat masih di 7.025. Selanjutnya adalah Zyrex. Nah, untuk Zyrex kembali menguat 0,96%. Sayangnya masih belum bisa berhasil close di atas harga 525. Ini teman-teman bisa perhatikan ya, 525 ini cukup kuat. Kita lihat aja untuk kedepannya apakah Zerek bisa close di atas 525. Mudah-mudahan ini bisa melanjutkan trennya untuk naik lagi. Tapi mesti diperhatikan ya, saham ini cukup volatile, bisa dilihat banyak sekali rambut-rambut atau jarum-jarumnya, berarti kadang-kadang dibawa turun dulu terus dibawa naik lagi atau dibawa naik lagi terus dibawa turun. Jadi mesti persiapan mental juga untuk masuk di saham-saham model seperti ini. Selanjutnya adalah MTDL. MTDL hari ini menguat 2,9%. Kita lihat apakah di besok bisa menembus 700 dan bisa menuju target berikutnya di 735. Kita cepat aja ya. Selanjutnya adalah Doit. Ya, Doit padahal hari ini sudah sempat menyentuh harga 444, tapi sayangnya pada waktu closing dia turun lagi di harga 428 atau di harga opennya. Kita lihat apakah besok dia akan turun atau justru malah akan menguat lagi. Jadi teman-teman yang sudah beli hari ini ya, mungkin sudah banyak yang dapat signal di saham ini, masih bisa hold, lihat aja apakah dia akan turun koreksi. Selama masih di atas 406, mudah-mudahan masih bisa lanjut naik lagi. Selanjutnya adalah Harum. Harum hari ini koreksi lagi 0,82%, tapi juga masih boleh diperhatikan minggu ini
Apakah selama dia bertahan di atas 1820 ini masih boleh dipantau pergerakannya. Target terdekat masih di 1945, mudah-mudahan bisa ke 2015 dan target-target berikutnya. Selanjutnya BSSR, ya BSSR sudah cukup panjang ya, lumayan panjang pergerakannya dari mulai bulan Juli ya, pertengahan Juli sudah mulai bergerak naik ya, bergerak naik sampai dengan saat ini dan hari ini menguat 5,74%. Sebelumnya sampai dengan sempat menguat sampai ke level harga 5.250, tapi sayangnya di penutupan turun lagi di sesi 2 dan close di harga 4.970. Sempat menembus targetnya di 5.020. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Teman-teman yang sudah punya jangan lupa untuk naikkan trading stopnya untuk saham ini. Selanjutnya adalah ADMR. Ya, untuk ADMR ini memang cukup liar ya pergerakannya beberapa minggu ini. Naik turunnya cukup menyeramkan. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau dia sudah mulai kuat di atas harga 1725 kalau untuk saat ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau spek buy dulu atau mau masuk sebagian silakan aja. Mudah-mudahan bisa kuat naik. Terutama semoga dia bisa close di atas harga 1725 atau minimal di harga 1730. Selanjutnya adalah MCall. Ya, MCall menguat 1,4%. Sempat menyentuh harga 7.450 tapi turun lagi ke 7.225. Ini juga sudah cukup tinggi ya saham ini kenaikannya. Kita lihat aja apakah masih bisa lanjut atau tidak untuk saham ini. Selanjutnya ABMM. Ya, ABMM kembali menguat lagi 2,22%. Apakah besok ABMM bisa menembus 3.700 untuk menembus harga target berikutnya yaitu di 3.780 atau bahkan bisa ke 4.090. Ini kita lihat aja, ini masih sangat terpantau uptrend, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Dan buat teman-teman yang punya jangan lupa untuk naikkan trading stop ya. Yang belum punya pun tinggal lihat aja apakah dia besok berhasil breakout 3.700 atau tidak. Ya, selanjutnya adalah ITMG. ITMG juga menguat lagi 1,2%. Kita lihat apakah dia mampu menembus 44.175 untuk ke target berikutnya di 45.050 dan bahkan bisa ke target berikutnya di 46.650. Berikutnya adalah KKGI. Ya, KKGI hari ini menguat 2,38% dan close di harga 645. Ya, mudah-mudahan dia masih bisa lanjut ya menuju target berikutnya di 760. Mungkin dia harus lewati dulu resisten ini yaitu di 705. Ya, kalau bisa tembus 705 mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 760. Selanjutnya adalah Adro. Adro kembali bertahan ya di atas M5. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Yalah harusnya untuk Adro masih bisa kuat lanjut. Mudah-mudahan bisa tembus harga 4.040-nya ya untuk menuju ke target-target yang lain. Begitu juga TPIA, walaupun TPIA sempat turun sampai ke level harga 2.510, tapi di sesi 2 kembali menguat lagi dan close di harga 2.650. Ya, TPIA cukup kuat hari ini. Mudah-mudahan target berikutnya adalah di 2.760 bisa tercapai atau bahkan bisa close di atasnya. Ini masih boleh diperhatikan buat teman-teman yang belum punya. Selanjutnya Akra. Ya, untuk Akra hari ini menguat terbatas 0,42%. Ini boleh diperhatikan besok atau minggu ini kalau dia sudah berhasil breakout harga 1.210. Kalau berhasil menembus 1.210 mudah-mudahan bisa jalan ya. Target berikutnya di 1.240 dan juga 1.285. Selanjutnya adalah Cleo. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan dari chart. Cleo ini sudah beberapa kali mencoba menembus 480, belum berhasil. Maksudnya belum berhasil close di atas 480. Hari ini dia berhasil close di atas 480. Apakah ini akan tanda-tanda Cleo akan naik cukup kencang? Ini boleh diperhatikan ya.
minggu ini. Kalau misalkan dia masih bertahan atau bisa lanjut naik, kira-kira teman-teman mau masuk silakan. Untuk kalau koreksi, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 480 sebaiknya keluar dulu. Tapi kalau misalkan dia ternyata lanjut, boleh hold. Mudah-mudahan dia akan rally ke atas. Mudah-mudahan ya. Dan semoga saham ini bisa kasih profit juga buat teman-teman. Selanjutnya SMSM. Ya, SMSM ini juga boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan dia bisa close atau bertahan di atas 1270 ya. Targetnya terdekat yaitu di 1315 dulu untuk saat ini. Mudah-mudahan tercapai. Jadi perhatikan aja pergerakannya untuk saham ini. Dan saham berikutnya yaitu Bell. Ya, Bell setelah koreksi yang cukup dalam, hari ini kembali menguat ya di area support 200. Nah, ini juga boleh dipantau nih beberapa hari ke depan apakah dia akan lanjut naik lagi atau bahkan akan turun lagi di bawah 200. Nah, kalau turun lagi di bawah 200, jangan dulu, lihat aja dulu kapan dia naik lagi. Tapi kalau misalkan kembali menguat, teman-teman boleh untuk spek buy apakah saham ini akan kembali menguat lagi. Boleh dipantau untuk saham ini. Selanjutnya adalah IATA. Ya, IATA hari ini close cukup bagus ya di atas harga 179 dan close di harga 182, menguat 2,25%. Kemungkinan masih akan lanjut, jadi perhatikan aja pergerakannya. Target terdekat masih di 196, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi dan close di atasnya. Selanjutnya GTSI. Ya, GTSI kembali menguat 4,62%. Sayangnya belum bisa close di atas 68. Tapi dipantau aja, kalau misalkan lanjut silakan, selama kuat di atas 68 akan mudah-mudahan dia akan lanjut kuat naik lagi. Mengingat saham ini saham-saham yang di bawah 100, saham-saham 100 rupiah hari ini terpantau banyak yang kembali bangkit ya. Memang tidak semuanya kita bahas, saya akan cari beberapa saham aja yang masih menarik untuk diperhatikan. Dan saham yang terakhir untuk di video yang kelima ini yaitu adalah CPRO. Ya, CPRO mungkin kalau teman-teman yang ngikuti channel saya mungkin udah saya pantau mungkin dari tanggal 25 Agustus ya. Beberapa orang mungkin sudah ada yang masuk dari bawah. Dan hari ini menguat lagi 4,5%. Nah, ini juga boleh dipantau kalau misalkan dia lanjut lagi nih ke harga 79 atau bahkan 81. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa hold. Jangan lupa untuk naikkan trailing stop untuk saham ini. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Sampai di video kelima aja. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga membantu. Dan semoga saham-saham yang kita bahas ini hari ini teman-teman punya. Jadi ada bayangan untuk take profit di harga berapa atau stop loss di harga berapa. Oke, mungkin untuk segini dulu untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.